12 Juli 1966 di Aguililla, Michoacan. Seorang anak lahir di tengah kemiskinan sangat ekstrim. Siapa sangka, bocah yang tadinya putus sekolah di kelas 5. Sekolah dasar ini akan tumbuh menjadi hantu paling menakutkan bagi pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat. Closing airports, schools and Halo Markibas, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Kali ini gue akan membahas kasus kriminal lagi dari Meksiko. El Matadore, El Tequilano, El Narcoboile. Kita akan membahas buronan yang paling dicari dan ditakuti. Langsung saja, nggak usah basa-basa. Markibas, mari kita bahas. Selama dekade terakhir, namanya selalu dibisikkan dengan ketakutan. Namanya adalah Nemesio Oseguera Cervantes, atau yang dikenal dunia sebagai El Mencho. Namun, pada 22 Februari 2026, sebuah operasi militer besar-besaran di Tapalpa terhadap kartel mengubah segalanya. Sang Raja Narkoba dikabarkan telah jatuh. Inilah kisah hidup, kematian, dan sekaligus guncangan hebat yang sedang melanda di Meksiko. El Mencho tidak lahir dengan sendok perak. Dia lahir sebagai salah satu dari 6 bersaudara dari keluarga miskin. Hidupnya penuh dengan ketidakpastian dan selalu dihantui oleh harapan. Dia harus bekerja keras sejak kecil. Saat di usia 14 tahun, saat remaja lain dan teman-temannya sibuk sekolah, namun El Mencho sudah menjaga perkebunan ganja. Memang sudah berbakat sepertinya Markibas. El Mencho haus akan perubahan pada dirinya. Dia melakukan apa saja untuk merubah hidupnya, sampai-sampai menyeberang secara ilegal ke California di tahun 80-an. Dan di sana, dia mulai membangun karir di jalanan gelapnya dengan perdagangan narkoba. Namun, keberuntungan tidak selalu berpihak kepadanya. Awal 90-an, dia dideportasi kembali ke tanah airnya Meksiko. Tapi kembalinya Mencho bukan untuk bertobat, melainkan untuk naik tahta. Makin melebarkan sayap-sayapnya dan semakin menjadi-jadi. Awalnya, dia bergabung dengan kartel Milenio. Namun, kekosongan kekuasaan akibat penangkapan petinggi kartel memberinya peluang. Dan Mencho langsung mendirikan CJNG, Kartel Jalisco Nueva Generación. Di bawah kepemimpinannya, CJNG bukan hanya sekedar kelompok kriminal. Mereka adalah tentara, menggunakan taktik militer, senjata berat, dan kekejaman yang bahkan membuat kartel saingannya gemetar. Lalu, El Mencho tidak puas dengan hanya ingin menjual narkoba saja. Dia ingin menguasai wilayah dengan tangan besi. Semua yang menantang El Mencho akan ditumpas. Begitulah kira-kira Markibas. 22 Februari 2026. Kota Tapalpa yang tenang berubah menjadi medan perang. Suara tembakan, api besar di mana-mana. Ketegangan yang membuat kengerian. Pasukan elit militer Meksiko mengepung lokasi persembunyian yang sangat terjaga. Suara tembakan memecah kesunyian subuh. Dalam baku tembak yang intens, El Mencho dilaporkan tewas akibat luka tembak. Setelah bertahun-tahun menghilang, bak ditelan bumi, bahkan sempat beredar rumor ia sakit ginjal parah, peluru militer akhirnya mengakhiri pelariannya. Salah satu orang paling dicari di dunia, dengan nilai buronan jutaan dolar, akhirnya tersungkur. Kematian El Mencho bukanlah akhir dari masalah narkoba di Meksiko. Justru,
ini bisa menjadi awal dari badai yang lebih besar. Ada dua dampak utama yang kini menghantui. Perang suksesi internal. Siapa yang akan menggantikan Mencho? Tanpa kepemimpinan pusat yang kuat, faksi-faksi di dalam CJNG bisa saling bantai untuk memperebutkan tahta. Perebutan wilayah. Kartel saingan seperti kartel Sinaloa diprediksi akan mencoba merebut wilayah kekuasaan CJNG. Ini berarti lonjakan kekerasan di kota-kota strategis Meksiko. Bagi pemerintah, ini adalah kemenangan simbolis yang besar. Namun bagi warga sipil, kecemasan akan adanya backlash atau serangan balasan dari anggota kartel yang marah kini menyelimuti keseharian mereka. Kematian El Mencho bukanlah akhir dari masalah narkoba di Meksiko. Justru, ini bisa menjadi awal dari badai yang lebih besar. Ada dua dampak utama yang kini menghantui. Perang suksesi internal. Siapa yang akan menggantikan Mencho? Tanpa kepemimpinan pusat yang kuat, faksi-faksi di dalam CJNG bisa saling bantai untuk memperebutkan tahta. Perebutan wilayah. Kartel saingan seperti kartel Sinaloa diprediksi akan mencoba merebut wilayah kekuasaan CJNG. Ini berarti lonjakan kekerasan di kota-kota strategis Meksiko. Bagi pemerintah, ini adalah kemenangan simbolis yang besar. Namun bagi warga sipil, kecemasan akan adanya backlash atau serangan balasan dari anggota kartel yang marah kini menyelimuti keseharian mereka. El Mencho memulai hidupnya dari kemiskinan di Michoacan dan mengakhirinya di ujung peluru di Tapalpa. Ia meninggalkan warisan darah yang akan butuh waktu lama untuk dibersihkan. Apakah kematiannya akan melemahkan kartel atau justru melahirkan monster-monster baru yang lebih kejam? Bagaimana menurut kalian Markibas? Apakah Meksiko akan menjadi lebih aman setelah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update investigasi kriminal lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.